orang susah Pak, kami dibantu oleh pemerintah Pak, jadi kami nggak makan lagi Pak karena dipenjarakan suami saya Pak, anak saya yang dikeroyok Pak, tolong Pak Hakim, tolong Pak Jaksa, tolong Kapolda Bapak, tolong keadilan, tegakkan Pak keadilan Pak. Laporan kami nggak nggak digubris, nggak dilanjutkan ke atasan Pak. Suami saya dipenjarakan malahan karena ditampar si lain Pak. Tolong Pak keadilan, tegakkan Pak keadilan Pak. Tolong Pak. Salam istimewa dengan saya Simon Panggabean. Bertemu lagi hari ini. Saya akan membuat video tentang kekerasan anak itu yang terjadi di Asahan, yang saat ini adalah menjadi prioritas tugas bagi kami. Pertama-tama kami panjatkan syukur kepada Tuhan karena kita masih dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa juga pakai masker dan jaga diri. Untuk Polres yang sedang menangani kasus anak ini, kami harap lebihlah sportif dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Mau bagaimana lagi Anda harus menyiksa keluarga ini. Keluarga ini adalah keluarga yang betul-betul dianiaya dengan oknum atau orang yang sudah cukup hukum, sehingga dia sudah paham apa dampak akibat memukul seorang anak. Saya juga telah mempelajari berkas-berkas mereka, banyak keterangan-keterangan palsu yang diucapkan oleh saksi-saksi itu, di mana orang yang tidak melihat kejadian itu dan sudah di muka pengadilan diambil sumpah, tetapi ketika gelar dia begitu lancang bicara seakan-akan dia mengetahui. Ada apa? Saya harap, karena menurut saya juga orang yang sudah diambil sumpah di muka pengadilan adalah suatu keterangan yang dapat dia pertanggungjawabkan, sehingga keterangan yang dia tuangkan atau dia ucapkan di dalam pengadilan itu adalah suatu keterangan yang benar-benar kuat di muka hukum. Tetapi kenapa ketika waktu gelar beberapa hari yang lalu dia berubah drastis dengan keterangan dia sewaktu di pengadilan? Ada apa dengan Asahan? Apakah di Asahan tidak ada hukum yang melindungi anak-anak? Atau apakah di Asahan banyak oknum yang bermain di atas kekerasan terhadap anak-anak? Atau juga banyak oknum yang pura-pura bodoh untuk menangani perkara anak-anak ini? Apa sih untungnya bagi Anda yang bermain? Apakah ada untungnya bagi orang yang suka bermain kepada kekerasan terhadap anak? Sehingga kami dari penasehat hukum anak dan orang tuanya juga meminta perhatian baik dari Komnas Anak, baik dari KPAI dan instansi-instansi terkait
Karena asahan sepertinya sudah darurat dalam penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Apalagi pihak si lontong pun sudah sangat-sangat tidak manusiawi, yang bagaimana orang tua dari si anak ini dipenjara, tetapi mereka melakukan karaokean, pesta atau seperti syukuran. Ini sudah sangat tidak ada manusiawinya. Dan mereka masih bebas melakukan acara-acara untuk menyinggung mental anak itu. Jika mereka betul-betul manusia yang taat dengan hukum, punya hati nurani, kenapa Anda selalu sering membuat suatu pesta hanya untuk menyinggung anak ini saja atau keluarganya? Apakah Anda nalar? Apakah Anda ada hati nurani? Apalagi di saat situasi COVID ini, Anda bebas mengumpulkan orang bersama dengan saksi-saksi palsu Anda itu. Asahan sudah sangat khawatir. Asahan sudah sangat prihatin karena asahan tidak mampu memberikan perlindungan untuk anak-anak. Saya berbicara seperti ini karena memang saya sudah melihat banyak oknum yang bermain di dalam masalah seperti ini. Banyak oknum yang membela keluarga si lontong di dalam perkara si bunga. Apa maunya kalian? Kita lakukan gelar, oke, kami terima. Tetapi setelah kami pelajari, kami koreksi dan kami nilai, kenapa berkas masih P19? Karena Anda hanya melampirkan satu bukti, di mana bukti itu adalah suatu pakaian yang koyak akibat terjadi tindakan kekerasan itu. Tetapi bukti visum, bukti keterangan saksi, apakah Anda lampirkan ke kejaksaan? Apa mau Anda? Anda harus profesional sebagai penegak hukum di wilayah itu. Anda jangan main-main dengan hukum. Ketika pun ada permainan, utamakan yang namanya kepentingan anak, kepentingan kemanusiaan. Itu yang harus Anda utamakan dalam kasus ini. Jangan bermain-main dengan hukum. Meskipun Anda adalah penegak hukum. Untuk orang yang sering bermain dalam masalah ini, percaya, Anda akan mendapatkan kesusahan dari Yang Maha Kuasa. Anak yang seharusnya harus dilindungi di dalam hukum, tetapi tidak dilindungi. Apalagi ada keluarga si lontong yang perasaan sebagai pengamat hukum terkenal, atau benar, atau seperti sarjana hukum, sehingga dia menyatakan dengan gamblang bahwa tidak ada hukum untuk anak.
Gila atau bagaimana itu? Banyak lagi info yang kami dapat yang menyatakan bahwa mereka memiliki instansi-instansi hukum yang ada di kisaran atau di Kabupaten Asahan. Sehingga kasus yang menimpa klien kami ini selalu dipersulit atau dilama-lamakan. Apakah itu betul? Saya harap tidak. Sehingga kami minta kepada Bapak Kapolres Kabupaten Asahan, Bapak Bupati Asahan, Bapak Komnas Anak, Bapak KPAI, dan instansi-instansi terkait di dalam persoalan ini, agar kita betul taat kepada hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dianiaya. Saat ini kasus orang tua anak itu sudah pernah saya sampaikan di dalam video saya yang beberapa hari lalu menyatakan bahwa akibat dari persoalan ini pun seorang ayah dari si Bunga sedang diproses di pengadilan. Banyak keterangan-keterangan dari saksi mereka yang diputarbalikkan seakan-akan mereka dianiaya. Salah satunya bahwa si Bunga yang menganiaya si Panggaron dan si Lontong berserta suami dari Panggaron dan abang dari si Lontong. Kan hal yang tidak logika. 4 dikeroyok 1 oleh anak gadis. Emang anak gadis itu Jackie Chan sehingga dia bisa mengkeroyok 4 orang? Nalar nggak hati nurani Anda semua? Atau hati nurani Anda sudah mati? Anda tidak peka terhadap persoalan ini. Meskipun Anda katakan saya pengacara kaleng-kaleng, semoga Anda menonton ini, supaya Anda lihat bahwa kaleng-kaleng seperti saya masih taat dengan hukum. Masih ada hati nurani memberikan perlindungan hukum kepada anak. Seberapa banyak dukungan yang Anda dapat pun saya tidak takut. Karena menurut saya dukungan yang Anda dapat itu adalah dukungan palsu dan dibuat-buat ataupun direkayasa. Anda pandai memutarbalikkan itu semua. Semoga Tuhan menolong Anda. Dan semoga Tuhan memaafkan Anda. Dan semua saya doakan bagi orang yang bermain kotor dalam persoalan ini, kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Dan Tuhan tidak akan membalas kalian. Kalaupun memang sudah kehendak Tuhan untuk membalas Anda, Anda siap harus menerima azabnya. Terima kasih dari saya, Simon Panggabean. Saksikan terus video di YouTube Abircio Panggabean. Salam.